Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa alillah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajah kembali dengan bersama-sama dengan mata kuliah materi PAIN TSMA 3, yaitu dengan semester 4 yang akan bahas tentang jinayah. Untuk materi berikutnya yaitu tentang jinayah. Sebelum kita membahas tentang jinayah, kita harus mengetahui tentang istilah jarimah atau uqubah yang disebut juga bahwa jarimah atau uqubah itu adalah pembahasan ilmu fikih tentang tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumnya. Selanjutnya ada macam-macam jarimah. Macam jarimah itu ada dua. Yang pertama yaitu tentang pembahasan tentang jinayah. Apa sih itu jinayah itu? Jinayah itu adalah merupakan pembahasan pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukum yang berkaitan dengan pembunuhan, yaitu seperti satu pembahasan tentang qisas, ada dia, dan yang ketiga yaitu kafarah. Kemudian macam yang kedua tentang jarimah yaitu adalah hudud. Apa sih itu hudud? Hudud adalah suatu pembahasan tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumannya, meliputi ada zina, ada qadzaf atau menuduh zina, ada mencuri, ada khamar, ada menyamun atau merampok, dan yang terakhir yaitu bughut atau pemberontakan. Jadi jinayah dan hudud itu ada perbedaannya. Kalau jinayah itu suatu tindak pidana kejahatan yang kaitannya tentang pembunuhan beserta sanksi hukumnya. Sedangkan hudud itu adalah tindak pidana kejahatan selain pembunuhan, yaitu salah satunya ada khamar dan zina itu. Ini banyak sekali, bisa dilihat ya gambarnya. Ada tindak pidana, ada khamar, ada pencurian, terus ada perampokan, ada pembunuhan, dan yang lain sebagainya. Itu nanti bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya, nah ini adalah definisi tentang jinayah. Jinayah sendiri itu adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer sekarang ini, hukum jinayah itu disebut juga dengan hukum pidana Islam. Kemudian jinayah atau hukum pidana Islam itu ada ruang lingkupnya yang terdiri dari ada takzir, ada hudud, dan yang terakhir yaitu tindak pidana qisas. Nah, itu termasuk ruang lingkup jinayah. Kemudian yang pertama yaitu kita bahas tentang pembunuhan. Nah, siapa yang pernah ditembak ini? Apakah ditembak hatinya? Apakah dia pernah tertembak oleh seseorang tanpa disengaja atau yang lainnya? Oke, ini kalau seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan apapun itu, utamanya yang berkaitan tentang jinayah yaitu tentang pembunuhan. Kalau seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, otomatis nanti dia akan mendapat sanksi. Salah satunya nanti akan dipenjara. Kalau di penjara itu entah nanti dia di penjara berapa kurun waktu tertentu, itu dilihat dari tindak kejahatan apanya, entah pembunuhannya, entah yang lain sebagainya. Nah, maka diusahakan bagaimana caranya kita sebagai guru itu mendidik murid-murid kita nanti jangan menjadi manusia yang mempunyai tindak pidana kejahatan Islam.
maupun itu kaitannya tentang pembunuhan, maupun kaitannya itu tentang selain pembunuhan, entah itu dia minum khamr, entah dia zina atau apapun itu. Karena tindak pidana apapun itu nanti dia akan mendapat sanksi tersendiri. Maka diusahakan kita sebagai guru dan nantinya sampai semua itu menjadi guru PAI yang akan mengajar di MTS MA, itu diusahakan nanti harus bisa mendidik muridnya bagaimana caranya menjadi manusia insal kamil yang sempurna. Sebisa mungkin harus bisa menghindari tindak pelaku kejahatan apapun itu. Oke, masih tentang pembunuhan, yaitu definisi tentang pembunuhan yaitu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang itu meninggal dunia. Pembunuhan itu sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang. Membunuh itu sendiri artinya yaitu membunuh supaya seseorang itu bisa mati. Ini ada perbedaan pembunuh dan pembunuhan. Kalau pembunuh itu adalah orang atau alat yang membunuh, yaitu orangnya atau pelakunya, sedangkan pembunuhan itu adalah perkara membunuh atau perbuatan atau hal membunuh. Atau misalkan seseorang, maksudnya pembunuhan itu seseorang itu melakukan pembunuhan dengan cara membunuh dengan cara meracun, atau seseorang itu membunuh dengan cara menabrak seseorang itu sehingga orang itu meninggal dunia. Artinya pembunuhan itu perkara atau membunuh dengan cara hal seperti apa. Pembunuhannya itu dia melakukan dengan cara seperti apa. Itu namanya dengan pembunuhan. Kalau pembunuh itu apa tadi? Merupakan pelaku atau alat untuk membunuhnya. Kemudian pembunuh itu sendiri, suatu pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuh atau toothless. Ini bahasa Inggrisnya ini sangat fasih sekali ya, sehingga tidak bisa dipahami. Oke, adalah perbuatan oleh siapa saja dengan sengaja yang merampas nyawa seseorang. Ini namanya pembunuhan. Diusahakan jangan sampai ada perbuatan pembunuhan. Oke, untuk pembunuhan, kalau dalam hukum Romawi zaman dulu, apabila seorang pelaku pembunuh itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati. Jadi seseorang yang jabatannya itu tinggi itu hukuman atau sanksinya bisa jadi dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari hukuman mati, karena pada dasarnya sanksi hukuman pembunuhan itu adalah hukuman mati, karena dia menjadi pejabat atau jabatannya paling tinggi di zaman dahulu, sehingga ketika pelaku kejahatan itu yang mempunyai status sangat tinggi, maka hukuman matinya bisa dibebaskan. Atau bisa jadi kalau hukuman mati itu bisa dibebaskan atau bisa diganti dengan pengasingan. Itu jadi ada dua. Jadi pelaku pembunuhan yang statusnya lebih tinggi itu ada dua. Bisa jadi hukuman mati yang dibebaskan dan penggantinya yaitu diasingkan di negara lain yang tidak ada penghuninya sama sekali. Kalau pelaku kelas menengah, dia dikenai hukuman mati dengan jalan potong leher. Kalau statusnya itu kalangan menengah, itu dia sanksi dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher. Jadi lehernya itu dipotong. Itu kalau statusnya kalangan menengah. Sedangkan untuk rakyat jelata atau seperti sekarang ini, kalau misalkan kita tidak punya status apapun itu, kita sebagai masyarakat biasa,
Ketika pelakunya itu statusnya biasa, kalangan rendahan, maka pelaku itu hukumannya atau sanksinya bisa disalib. Bisa jadi diubat. Kalau misalkan tidak disalib, itu juga bisa diadu dengan binatang buas. Jadi pelakunya itu diadu dengan binatang buas. Nah, nanti menang yang mana ketika dia diadu dengan binatang? Apakah manusia bisa itu manusia pelakunya itu bisa mengalahkan binatang buas? Apakah mungkin? Ya mungkin aja. Tapi tidak tahu. Tapi biasanya manusia yang menjadi santapan binatang buas. Nah, itulah pelaku tindak kejahatan, sanksinya untuk rakyat biasa. Selain disalib, selain diadu dengan tang buas, jalan terakhir bagi pelaku tindak kejahatan statusnya yang rendahan itu bisa digantung. Jadi nanti dia digantung lehernya. Kalau kalangan rendah itu kan lehernya dipotong. Kalau statusnya itu kalangan menengah. Kalau pelakunya itu kalangan orang rendahan, maka dia lehernya digantung. Oke, ini ada macam-macam pembunuhan dalam KUHP. Yang pertama itu pembunuhan biasa dalam pasal 338 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pembunuhan, yaitu termasuk pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan biasa, dia membunuh biasa, hukumannya atau sanksinya hanya 5 tahun saja. Kalau pembunuhan dengan sengaja itu pembunuh yang diikuti, disertai, didahului oleh tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri dari maupun peserta lainnya dari pidana apabila si pelaku itu tertangkap tangan, atau untuk mematikan penguasaan barang diperolehnya melawan hukum diancam pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi bagi pelaku pembunuh yang berencana, misalkan ketika dia membunuh seseorang, sanksinya itu dihilangkan sehingga dia sanksinya itu tidak diketahui orang lain karena dia membunuh, sanksinya atau buktinya itu dia hilangkan. Atau ketika misalkan dia di penjara, dia melarikan diri, itu namanya pembunuh dengan berencana, menghilangkan buktinya. Kalau ini yang ketiga tentang pembunuhan berencana, pasal 340 yang berbunyi, barang siapa yang sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang diancam karena pembunuhan berencana, yaitu sanksinya pidana mati atau dipenjara seumur hidup, penjara kurun waktu tertentu atau 20 tahun. Kalau pembunuh rencana itu biasanya contohnya di sini itu saya mencontohkan itu begal. Seorang begal itu kan biasanya dia sudah merencanakan sesuatu kepada targetnya. Misalkan kalau begal itu kan biasanya di jalan. Di jalan itu biasanya seorang begal itu punya drama tersendiri. Salah satunya misalkan jalannya dikasih paku. Apalagi kalau misalkan
jalan di tengah malam itu kan biasanya jalannya yang sepi sekali, itu biasanya jalannya dikasih paku, sehingga mobil atau motor kalau misalkan terkena paku mau tidak mau otomatis nanti kendaraan tersebut akan berhenti. Kalau kendaraan itu berhenti otomatis begal itu akan beraksi. Nah itu nanti entah aksinya itu nanti bisa jadi pembunuhan. Kenapa kok terjadi pembunuhan? Karena korbannya itu melawan. Biasanya kalau korbannya melawan itu nanti terjadi aksi pembunuhan. Nah itu namanya salah satunya pembunuhan berencana. Maka pelakunya itu nanti bisa jadi hukuman mati atau bisa jadi dipenjara seumur hidup, atau bisa jadi kalau misalkan pelakunya itu tindak pidananya itu tidak terlalu berat, maka hukuman tertentunya paling lama yaitu dikenakan hukuman 20 tahun. Ada pembunuhan bayi oleh ibunya. Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada anak itu dilahirkan. Tidak lama kemudian diancam karena membunuh anaknya sendiri. Maka seorang ibu atau pelaku seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri karena anak itu lahir berdasarkan hubungan zina, maka itu dikenai hukuman 7 tahun. Maka kalau tidak ingin menjadi pelaku sebagai ibu yang membunuh anaknya sendiri, maka diusahakan jangan membunuh anak, jangan melakukan tindak pidana. Nah kalau misalkan gimana caranya sudah terlanjur, ya berarti kan harus dibesarkan dan harus ditutup hati karena sudah melakukan perbuatan keji, itu yang paling sulit. Nah makanya kalau masih muda diusahakan harus wajib menjaga diri, apalagi kaum wanita itu wajib menjaga diri. Kalau laki-laki diusahakan menjaga pandangannya agar tidak terjadi tindak pidana, utamanya seorang ibu, karena menjadi ibu itu berat sekali, makanya harus berusaha menjaga diri, jangan menyalahkan anaknya tidak salah kok malah dibunuh. Akhirnya apa? Ibunya akan mendapat sanksi pidana yaitu 7 tahun. Kemudian yang kelima itu pembunuhan bayi berencana. Seorang ibu yang melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa seorang ibu melahirkan seorang anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan. Yang tidak lama kemudian ketika perbuatan itu diketahui, maka nanti akan mendapat sanksi pidana 9 tahun. Sama aja kalau ini pembunuhan bayi yang direncanakan. Oh dia sudah tahu dia melakukan hasil hubungan zina, kemudian nanti anak ini nggak apa-apa tak lahirkan, kemudian ketika nanti anak itu dilahirkan, ya udah kalau nunggu anak itu lahir, ketika sudah lahir nanti baru tak bunuh. Nah dari awal itu sudah direncanakan gitu. Itu namanya pembunuhan bayi berencana, maka diusahakan hati-hati menjadi seorang ibu itu. Kemudian pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan. Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atau permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Contohnya ketika seorang individu yang menderita penyakit kronis dan tidak ingin hidup lagi, kemudian menuruti seorang tersebut dan orang tersebut itu memenuhi permintaannya. Misalkan ada seseorang yang sakit meminta orang lain untuk membunuh dirinya karena dia sudah tidak tahan lagi dengan penyakitnya, maka yang dimintai tolong itu ketika dia memang sudah membunuh, walaupun dia dimintai tolong, maka yang dimintai tolong itu nanti akan mendapat hukuman atau sanksi 12 tahun. Nah makanya hati-hati. Makanya kalau dimintai tolong seseorang itu jangan mau, apalagi yang kaitannya tentang jinayah atau tindak pidana yang kaitannya tentang pembunuhan. Makanya harus hati-hati, jangan mau ditolong.
Menolonglah dalam urusan kebaikan, tapi jangan tolong menolong dalam urusan kejelekan, apalagi yang kaitannya tentang nyawa seseorang. Oke, yang ketujuh, membujuk atau membantu agar orang bunuh diri. Ini hampir sama ya dengan poin nomor 6, yaitu membunuh atas permintaan yang bersangkutan. Kalau misalkan barang siapa dengan sengaja membunuh orang lain untuk bunuh diri dalam perbuatan atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan penjara 5 tahun. Sama kalau misalkan dia dimintai tolong dan yang dimintai tolong itu membantu, apalagi dia membantu dalam urusan alat dan lain sebagainya, maka dia dikenai hukuman 14 tahun. Misalkan ada seorang, "Mbak, aku mau minta obat baygon atau apa karena saya bosan untuk hidup," maka yang dimintai baygon itu ya nanti akan mendapatkan sanksi pidana. Makanya harus hati-hati seperti yang tak sebutkan tadi. Kalau dimintai tolong apalagi kaitannya tentang urusan nyawa, maka jangan sampai mau. Oke, untuk selanjutnya pengguguran kandungan atau izin ibunya. Seorang wanita yang dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, maka diancam atau mendapat sanksi paling lama yaitu 4 tahun. Kalau pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya itu ada 2 sanksinya, bisa sanksi 12 tahun, bisa sanksi 15 tahun. Kita lihat kategorinya ini. Kalau misalkan ada yang kaitannya tentang 12 tahun, maka dia nanti akan mendapat sanksi 12 tahun. Kalau matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuan wanita ini, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Maka yang membantu itu, walaupun yang dibantu misalkan menggugurkan kandungan, kalau ibunya tidak meninggal dan anaknya meninggal, itu dia mendapat sanksi 5 tahun 6 bulan. Apalagi ketika dia membantu menggugurkan kandungan, anaknya sudah tidak ada, kemudian mengakibatkan ibunya itu meninggal, maka hukumannya 7 tahun, malah lebih sedikit ini. Kemudian dokter, bidan atau tukang obat yang membantu penggugurannya atau matinya kandungan dalam pasal 349, jika seorang dokter itu bidan membantu orang lain atau ibunya itu, maka sanksinya yaitu seperti sanksi 347 sama pasal 348. Bisa jadi 12 tahun sanksinya, 15 tahun atau 15 tahun 6 bulan atau 7 tahun. Dilihat kategori mana seorang dokter atau bidan atau dukun yang ada di masyarakat itu, dia kategori mana. Kalau dia kategorinya kok misalkan 12 tahun, berarti nanti sanksinya akan mendapat sanksi 12 tahun. Nah, kalau ini macam pembunuhan. Kalau pembunuhan itu macamnya ada 3. Ada pembunuh yang pertama itu pembunuhan disengaja, yang kedua pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga pembunuhan tersalah. Kalau pembunuhan sengaja, dia membunuh yang telah dengan merencanakan atau menggunakan alat yang mematikan, baik melukai atau memberatkan. Makanya kalau pembunuh sengaja, kalau membunuh dengan sengaja, otomatis sebelumnya itu dia akan merencanakan sesuatu itu. Oh, berarti misalkan kalau ada berita itu kan
zaman dulu itu pas waktu Zianida, racun Zianida. Nah, itu berkomplot. Dia sudah berencana mengajak korbannya untuk ke kafe, kemudian meminta pelayan untuk memasukkan racun ke dalam minumannya, sehingga korban itu meminum minumannya dan akan meninggal dunia. Nah, itu harus hati-hati, itu namanya pembunuhan sengaja, pembunuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Apalagi pembunuhan itu dilakukan secara berkelompok, maka hukumannya bisa jadi nanti banyak sekali dilihat. Apalagi dia membunuh berencana secara sendiri. Dan yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Kalau pembunuhan seperti sengaja itu pembunuhan yang dilakukan seorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, misalkan ada seseorang yang membawa pen itu kan pada dasarnya itu kan tidak mematikan. Mungkin karena alasan guyon atau alasan kesandung sehingga pen itu menancapkan ke perut seseorang. Nah, itu kan berarti dia membunuh tanpa sengaja. Nanti ada hukuman tersendiri ketika dia membunuh seperti sengaja, padahal kan dia membunuh tanpa sengaja. Kemudian ada pembunuhan bersalah, ada tanpa adanya maksud melakukan kejahatan, ada perbuatan yang punya alat membunuh, dan ada perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tapi atas kelalaian seseorang itu sehingga menyebabkan korban itu terbunuh. Itu seperti bersalah. Kalau untuk sanksinya, kalau sanksi pembunuh sengaja, kira-kira hukumannya apa sih? Apakah dikisos atau enggak? Nah, itu dilihat dari sini. Kemudian sanksi untuk pembunuh seperti sengaja, itu nanti dia sanksinya apa? Nah, itu bisa dilihat. Sama pembunuh tersalah. Oke, nah ini seperti yang saya contohkan tadi, pembunuhan secara berkelompok seperti yang zaman kasusnya di berita itu sampai berbulan-bulan itu masalah racun cyanida. Nah itu zaman dulu itu sangat terupdate sekali beritanya, sampai buka apapun itu di YouTube, di sosmed apapun itu pasti nanti muncul berita tentang pembunuhan secara berkelompok. Padahal pembunuhan berkelompok itu korbannya temannya sendiri dan pelakunya itu juga temannya sendiri. Nah itu karena pergaulan bebas sehingga gara-gara satu hal itu dia menjadi berkomplotan, berkelompok dan berkomplotan untuk membunuh temannya sendiri. Nah itu karena lemahnya iman. Nah makanya kalau lemahnya iman gimana caranya, harus ditingkatkan, bukan malah diaplikasikan membunuh secara berkelompok itu. Nah itu harus dijaga, harus berusaha menjaga diri, apalagi kaum remaja zaman sekarang. Makanya kalau kita mendidik anak didik itu diusahakan harus semaksimal mungkin, jangan sampai dia bergaul secara bebas. Tapi memang zaman sekarang anak itu susah diatur. Nah itu makanya tugas kita sebagai pendidik, tugas kita sebagai guru, gimana caranya anak-anak kita selanjutnya, generasi mendatang tidak melakukan tindak pidana kejahatan, utamanya yang berkaitan tentang hilangnya nyawa seseorang. Tapi kalau memang imannya rendah, itu biasanya ya masalah pembunuhan itu sepele, nggak disepelekan. Walaupun dia nanti akan mendapat sanksi pembunuhan, itu pun menurut pelakunya itu enggak apa-apa, karena hanya dihukum berapa sih? Apalagi zaman Romawi dulu. Kalau misalkan pelakunya itu dia statusnya tinggi, dia anaknya pejabat tinggi, maka pelaku itu bisa jadi diasingkan. Nah itu kan enak, sehingga zaman dahulu itu ya pelaku yang statusnya tinggi itu ya semena-mena. Nah kalau sekarang seperti itu disamakan zaman Romawi dulu, waduh, pembunuhan merajalela,
pasti akan merajalela. Anak membunuh ayahnya, anak membunuh ibunya, anak membunuh keluarganya, seorang pasangan membunuh pasangannya, seorang istri membunuh suami, seorang suami membunuh istri, seorang anak membunuh kedua orang tuanya gara-gara urusan warisan. Seorang adik mengklaim kakaknya, saudaranya itu gara-gara urusan warisan. Kalau tidak diterima ya pasti otomatis akan dibunuh. Makanya hati-hati, berusaha gimana caranya iman kita harus ditingkatkan. Oke, kembali lagi ke masalah pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Nah, ini seharusnya berani tidak hukum kisos di Indonesia itu diterapkan. Kalau memang diterapkan, insya Allah nanti akan pelaku itu takut. Kalau dia akan membunuh seseorang, otomatis kan nanti akan sanksinya dihukumi seperti apa yang dia lakukan kepada korban. Makanya hukum kisos ini masih kontroversial ya di kalangan pemerintah atau di kalangan masyarakat, sehingga ini menjadi sandaran pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, nanti bisa dilihat di sini ya, Imam Bukhari. Oke, ini untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk bab kisos, karena ini termasuk dalam ruang lingkup pembahasan jinayah. Kalau yang tadi sudah disebutkan, kalau pembahasan jinayah itu ada 3, ada kisos, ada diyat, sama ada kafarah. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita pembahasannya tentang kisos, tentang kafarah, dan tentang diyat. Nah, ini menjadi perdebatan ini kan tentang keadilan. Nah, keadilan yang sekarang ini atau sebelum-sebelumnya itu yang kaitannya tentang kisos. Nah, apalagi ini keadilan. Masih jauh ya Pak keadilan itu. Nah, menurut Anda semua apakah memang keadilan itu memang sudah hilang? Apakah sudah jauh? Apakah tergantung status keadilan itu? Kalau misalkan statusnya itu kalangan tinggi, itu keadilannya sudah tidak tahu kemana, tapi bagi kalangan rendah keadilan itu ditekankan, itu kan kasihan, berarti kan tidak sama rata statusnya. Berarti keadilan itu hanya memandang kastanya, statusnya. Seharusnya keadilan itu tidak memandang kastanya, statusnya, entah itu kalangan tinggi, entah itu kalangan menengah, entah itu kalangan statusnya rendah, maka seharusnya keadilan itu harus ditegakkan. Nah, itu tugas kita sebagai pendidik. Kalau misalkan kita tidak bisa menegakkan keadilan di ranah pemerintah, maka kita mengajak bagaimana di lingkup pendidikan itu keadilan bisa diterapkan. Kita sebagai pendidik berusaha mengajari apa sih keadilan itu, sehingga anak-anak kita nanti atau mahasiswa kita nanti itu berusaha untuk adil. Kalau siswa kita biasakan untuk adil, insya Allah sampai seterusnya itu nanti akan tahu bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan, diterapkan, konsistensi, ajak, tidak berdasarkan kasta masing-masing. Oke, sekian dari pembahasan tentang jinayah hari ini yang kaitannya tentang pembunuhan. Maka pembunuhan itu bagaimana caranya? Kita harus berusaha untuk menghentikan. Soalnya kalau masalah pembunuhan itu kita tidak bisa menghentikan sampai kapanpun itu, apalagi misalkan kalau pelakunya tidak sadar diri. Kalau orang yang tidak sadar menyadarkan orang yang tidak sadar itu lebih sulit. Nah, makanya kita setidaknya kalau kita tidak bisa menyadarkan seseorang,
Kita bisanya kalau bisanya hanya mengingatkan, ya kita ingatkan untuk kebaikan. Kalau dia tidak mau diingatkan, ya tetap gimana caranya kita konsistensi mengajak orang kepada kebaikan. Tugas kita adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oke, sekian penjelasan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa dipelajari, jangan lupa dipahami. Tidak hanya paham, tapi bagaimana caranya bisa menguasai. Kalau misalkan sudah paham dan sudah menguasai, gimana caranya tidak hanya paham, tidak hanya menguasai, tapi juga mengaplikasikan. Ketika sudah mengaplikasikan sesuatu, bagaimana caranya bisa memecahkan sebuah problem yang ada di masyarakat atau problem yang ada di sekitar kita. Itu kalau tanpa kita sadari, memecahkan sebuah problem itu memang tidak mudah, tapi setidaknya kita tahu caranya untuk menyelesaikan sebuah problem, tahu cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Oke, mudah-mudahan manfaat. Ini Nasratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.